Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pagi ini kita akan mempelajari mata pelajaran ekonomi dengan materi persamaan dasar akuntansi. Materinya bisa dibaca di buku paket halaman 31. Pengertian dari persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara harta, utang, dan modal. Harta dibagi menjadi dua, harta lancar dan harta tetap. Harta lancar terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka. Harta tetap terdiri dari peralatan, tanah, bangunan. Kewajiban dan modal. Kewajiban terdiri dari utang usaha, utang bank. Modal berdiri sendiri. Persamaan dalam persamaan dasar akuntansi, posisi harta selalu di posisi kiri, sedangkan kewajiban dan modal di posisi kanan. Ibu akan memberikan beberapa contoh soal, di mana contoh yang Ibu berikan adalah Andi mendirikan perusahaan reparasi komputer dengan nama Andi Corp. Transaksinya sebagai berikut. Tanggal 1, Andi menyetor sejumlah uang tunai sebagai modal usaha sebesar 7.500.000. Menyetor uang tunai berarti kas bertambah, modal bertambah. Di posisi harta, kas bertambah. Di posisi kewajiban dan modalnya yang bertambah. Sebelum kita memasukkan transaksi, kita menuliskan judul terlebih dulu. Andi Corp persamaan dasar akuntansi, periodenya adalah per Januari 2015. Sebelumnya kita tulis tanggal, posisi kiri ingat harta, kanan kewajiban, dan ada keterangan. Kita menentukan dulu kas bertambah. Sebelumnya ini tidak ditulis, jadi kita harus menentukan dari soal Andi menyetor uang tunai. Logikanya bahwa kalau menyetor uang tunai, kas bertambah. Kita tulis kas bertambah, tanggalnya Januari, tanggal 1, 7.500.000. Kewajibannya kita tulis modal, bertambah 7.500.000. Keterangannya modal awal atau modal usaha. Tanggal 5 Januari, Andi meminjam sejumlah uang dari Bank BNI untuk tambahan modal sebesar 5 juta. Berarti kasnya bertambah. Meminjam uang artinya utang bertambah. Di posisi harta, kasnya bertambah sebesar 5 juta. Tulis tanggal terlebih dahulu, Januari, tanggal 5. Kasnya 5 juta. Utang bertambah, utangnya ditulis. Karena sebelumnya utang tidak ada. Ya, kita tulis dulu utang bank 5 juta. Pada posisi tanggal 5. Keterangannya utang bank. Setelah 2 transaksi, kita jumlahkan. Setelah 2 transaksi, Ibu contohkan 7.500.000. 7.500.000 ditambah 5 juta. 12.500.000 hasilnya. Untuk posisi utang bank tinggal turunkan. Karena di tanggal 1 tidak ada transaksi 5 juta. Modal juga kita turunkan karena di Januari tanggal 5 tidak ada transaksi. Berikutnya, tanggal 6 Januari, Andi membayar dengan uang tunai untuk sewa kantor sebesar 5 juta. Jika Andi membayar uang tunai berarti kasnya berkurang. Modalnya juga berkurang. Jika berkurang, harus menggunakan tanda kurung. Tanggal 6, kita tulis tanggal 6. Membayar dengan uang tunai berarti kasnya berkurang. Tulis tanda kurung 5 juta. Posisi modal juga berkurang. Tulis tanda kurung sebesar 5 juta. Keterangannya kita tulis beban sewa kantor. Beban itu sama dengan biaya. Di dalam akuntansi ditulisnya beban sewa kantor. Ingat setelah 2 kita jumlahkan. Jika ada tanda kurung berarti dikurangi. 12.500.000 kurangi 5 juta.
7.500.000. Utang bank tinggal turunkan karena di tanggal 6 tidak ada transaksi. 7.500.000 kurangi 5 juta, hasilnya 2.500.000. Soal berikutnya, tanggal 7 Januari, membeli perlengkapan kantor secara tunai 2.500.000 dari PT Indo Mandiri. Memberi perlengkapan kantor berarti kita membayar, kasnya berkurang, perlengkapan kita bertambah. Di posisi harta, maka kasnya pada tanggal 7, kita tulis tanggal 7, berkurang sebesar 2.500.000. Perlengkapannya sebelumnya belum ditulis, kita menentukan berarti perlengkapannya kita tulis sebesar 2.500.000. Keterangannya perlengkapan kantor. Jika sudah 2, maka kita jumlahkan. Ingat, jika ada kurung, maka dikurangi. 7.500.000 kurangi 2.500.000, hasilnya 5 juta. Perlengkapan tinggal turunkan 2.500.000. Utang bank kita turunkan karena tanggal 7 tidak ada transaksi. Begitupun modal kita turunkan karena tanggal 7 tidak ada transaksi. Soal berikutnya, tanggal 9 Januari membeli secara tunai peralatan kantor sebesar 2 juta. Membeli berarti kasnya berkurang, peralatan kantornya bertambah. Posisi harta, kasnya berkurang karena kita membeli secara tunai sebesar 2 juta, pakai tanda kurung. Peralatannya bertambah 2 juta. Sebelumnya kosong, kita tentukan, oh iya, peralatan kantor, berarti kita tulis peralatan kantor sebesar 2 juta, posisinya di tanggal 9 ya. Keterangannya peralatan kantor. Setelah 2 dijumlahkan. Ingat, jika ada tanda kurung berarti dikurangi. 5 juta kurangi 2 juta, hasilnya 3 juta. Sedangkan pada posisi perlengkapan tinggal turunkan karena tanggal 9 tidak ada transaksi. Peralatan juga turunkan. Utang bank juga turunkan karena tanggal 9 tidak ada transaksi. Kewajiban modal itu tinggal turunkan karena tanggal 9 juga tidak ada transaksi. Tanggal 10 Januari menerima pendapatan jasa atas pekerjaan yang sudah diselesaikan sebesar 4 juta. Artinya kalau pendapatan jasa, menerima pendapatan jasa, kasnya bertambah, modal pun bertambah ya. Kas bertambah pada tanggal 10, taruh 4 juta. Modalnya juga bertambah 4 juta. Keterangannya pendapatan jasa. Setelah 2 jumlahkan. 3 juta ditambah 4 juta, hasilnya 7 juta. 2.500.000 tinggal turunkan karena tanggal 10 tidak ada transaksi. Peralatan juga seperti itu, tinggal turunkan karena tanggal 10 tidak ada transaksi. Utang bank juga turunkan karena tanggal 10 tidak ada transaksi. Modal 2.500.000 kurangi 4 juta, 6.500.000. Tanggal 12 Januari, perlengkapan telah berkurang karena yang digunakan sebanyak 1.500.000. Artinya perlengkapan berkurang, modal pun berkurang karena perlengkapannya telah berkurang. Tanggal 12, tulis tanggal 12, perlengkapannya berkurang. Berarti pakai tanda kurung. Modalnya juga berkurang, keterangannya perlengkapan berkurang. Setelah 2 kita jumlahkan. Ingat, jika ada tanda kurung berarti kita kurangi ya. 7 juta tinggal kita turunkan karena tanggal 12 tidak ada transaksi. 2.500.000 kurangi 1,5 juta, tinggal 1 juta. 2 juta turunkan karena tanggal 12 tidak ada transaksi. 5 juta juga kita turunkan karena tanggal 12 tidak ada transaksi. 6.500.000 kurangi 1,5 juta, hasilnya 5 juta. Selanjutnya, tanggal 13 Januari dibayar beban listrik sebesar 200.000. Artinya kas berkurang dan modal berkurang untuk membayar beban listrik sebesar 200.000.
Ditulis pada persamaan dasar akuntansi tanggal 13, kasnya berkurang, modal pun berkurang. Jika berkurang maka memakai tanda kurung. Keterangannya beban listrik. Beban adalah biaya listrik. Setelah itu 2 dijumlahkan. Kalau sudah 2 dijumlahkan, ya, 7 juta kurangi 200.000, 6.800.000. 1 juta tinggal turunkan karena tanggal 13 tidak ada transaksi. Peralatan 2 juta turunkan karena tanggal 13 Januari tidak ada transaksi. Utang bank juga turunkan. Modal 5 juta dikurangi 200.000, 4.800.000. Selanjutnya tanggal 15 Januari membayar beban angsuran pinjaman dari bank 1 juta dan bunga sebesar 250. Artinya jika kita membayar berarti kasnya berkurang, modalnya juga berkurang. Beban angsuran pinjaman ditambah dengan beban bunga berarti 1.250.000. Tanggal 15 kita tulis kasnya berkurang pakai tanda kurung, modalnya juga berkurang. Modalnya berkurang 1.200.000. Untuk apa? Untuk membayar beban cicilan. Setelah 2 maka kita jumlahkan. 6.800.000 dikurang 1.250.000, 5.550.000. 1 juta tinggal turunkan karena tanggal 15 tidak ada transaksi. 2 juta tinggal turunkan karena tanggal 15 juga tidak ada transaksi. Utang bank juga tinggal kita turunkan karena tanggal 15 tidak ada transaksi. Sedangkan modal ada transaksi 4.800.000 kurangi 1.250.000. Hasilnya 3.550.000. Soal berikutnya, tanggal 28 Januari Andi mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 500.000. Mengambil uang itu di dalam bahasa akuntansi adalah prive atau prive, ya. Jadi kalau mengambil uang kasnya berkurang, modal pun berkurang. Tanggal 28 kas berkurang pakai tanda kurung, ya. Modal pun berkurang pakai tanda kurung. Ditulis prive, pengambilan pribadi. Setelah 2 maka dijumlahkan kembali. 5.550.000 kurangi 500.000, hasilnya 5.050.000. 1 juta tinggal turunkan karena tanggal 28 tidak ada transaksi. 2 juta tinggal turunkan karena juga tanggal 28 tidak ada transaksi. Begitupun 5 juta turunkan, tanggal 28 Januari tidak ada transaksi. 3.550.000 dikurangi 500.000, hasilnya 3.050.000. Setelah selesai soal ini, maka antara jumlah harta, kewajiban, dan modal harus balance atau seimbang. Jadi harta terdiri dari kas, perlengkapan, peralatan. Di latihan soal ini jumlahnya nanti harus sama dengan kewajiban, utang bank dan modal, ya. Di sini 5.050.000 ditambah 1 juta ditambah 2 juta. Yang di warna kuning ini berarti harta. Kita jumlahkan hasil terakhirnya, jumlahnya 8.050.000. Sedangkan untuk kewajiban, karena di latihan soal ini terdiri dari utang sama modal, utangnya jumlahnya 5 juta, modalnya 3.050.000. Kita jumlahkan, hasilnya 8.050.000. Antara harta dan kewajiban sama, berarti balance. Berarti untuk persamaan dasar akuntansi ini sudah benar. Jika tidak benar, misalkan jumlahnya tidak seimbang, berarti kalian harus cross check dari awal transaksi, dari mulai awal transaksi. Terima kasih. Demikian soal persamaan dasar akuntansi. Salam dan bahagia.